Saudara, Anda kembali menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, diduga tercemar belasan air sumur milik warga di Kelurahan Tempurjo, Kota Kediri berwarna keruh dan berbau tidak sedap. Bahkan air sumur langsung menyala saat disulut menggunakan korek api. Belasan air sumur warga di RT 5 RW 2 Kelurahan Tempurjo Kecamatan Pesantren Kota Kediri diduga tercemar dan sudah berlangsung sebulan terakhir. Air sumur berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang menyengat, bahkan langsung menyala ketika disulut dengan korek api. Salah satu warga, Sulastri, mengaku air sumurnya berwarna keruh dan berbau 1 bulan terakhir, bahkan merasakan gatal saat digunakan untuk mandi. Mas, 1 minggu? ya lebih toh Mas, iya. Terus yang 1 bulan. Yang kondisinya Parah. keruh itu sudah berapa hari? Tadi pagi jam 8 Itu keluar apa tuh? keluar kayak minyak. Minyak. Iya, Kalau dibakar bisa nyala. bisa. Terus kebutuhan airnya gimana? Itu dibantu sama Pak Abu Bakar. Ketua RT 5 Abdullah Mubarok mengatakan ada 14 rumah air yang sumurnya tercemar. Buatkan tutorial juga langsung dibakar, langsung kebakar gitu loh. Airnya itu terbakar apa? Iya, airnya terbakar. Kalau sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Itu kan sebelumnya itu cuma bersih, bening tapi berbau. Tapi kan juga enggak tahu masalah ini dari mana, itu dari apa, apakah dari sampah, apakah dari SPBU, kan enggak ngerti, kan itu cuma dugaan. Kita kan dekat SPBU. Sebelumnya pada hari Jumat, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar sudah mendatangi kawasan tersebut. Wali Kota sudah meminta Pertamina memeriksa kandungan air sumur sebab lokasi permukiman berada di belakang SPBU. Namun Pemkot sudah berinisiatif mengambil sampel air yang tercemar untuk diuji lab bekerjasama dengan kampus ITS Surabaya. Hasil sementara ditemukan kandungan petroleum hidrokarbon. Nah, sementara kami memang tidak memperbolehkan air ini digunakan sebelum ketemu seperti ini ya. Jadi sebelumnya sudah kita nggak boleh, karena pada saat itu sudah mulai tercium baunya. Nah, saya meyakini, tapi saya bukan ahli, sekali lagi saya meyakini bisa jadi ini tumpahan ini sudah lama atau pencemaran ini mungkin sudah terjadi lama, maka merembesnya kemana-mana. Nah, tapi untuk memastikan kita butuh ahlinya, yaitu orang-orang teknik lingkungan yang ada di ITS yang sedang kerjasama dengan pemerintah Kota Kediri. Pemkot Kediri juga memberikan bantuan 14 unit tandon air bersih dengan kapasitas masing-masing 200 hingga 400 liter. Danus Kendro melaporkan dari Kediri. Saudara, harga beras di Kabupaten Pamekasan terus naik. Senin, harga salah satu kebutuhan pokok ini tembus Rp335.000 per 25 kilogramnya. Sementara di Ngawi, saudara, untuk mengurangi kerugian akibat dampak kenaikan harga beras, pemilik warung makan mengurangi ukuran porsi nasi yang dijualnya. Di salah satu toko di kawasan Ponorogo, kenaikan harga terjadi pada setiap jenis beras. Beras premium dari harga Rp270.000 per 25 kg kini naik jadi Rp325.000 per 25 kg. Beras premium dari Rp300.000 per 25 kg naik jadi Rp335.000 per 25 kg. Kenaikan harga ini terjadi sejak 1 bulan terakhir. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan musim kemarau yang membuat para petani gagal panen. Yang premium itu sudah naik dari 300 sampai 335. Sedangkan yang medium, Mbak, itu dari 270. Kalau sekarang 325. Kalau untuk stoknya, Mbak, ada apa gimana? Ada, kalau stok Aman, Mbak, ya? Aman. Di gudang itu aman. Kenaikan harga itu terjadi sejak kapan, Mbak? Sudah hampir 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Setiap datang naik, setiap ngambil dari tempat itu naik, guys.
Sementara di Ngawi, tingginya harga beras membuat pemilik warung makan di sekitar alun-alun harus memutar otak agar bisa tetap mendapatkan keuntungan namun tidak menaikkan harga makanan. Salah satunya mengurangi ukuran cetakan nasi yang dijual. Sekarang 55. 55 ya. Itu yang grosir, ada yang jual 57 barang. Oh gitu. Terus gimana Mbak para pedagang? Ya kalau bisa diadakan apa itu survei Operasi pasar ya? operasi pasar. Biar ini beras itu stabil harga. Itu yang paling pokok kan beras, Pak. Apa-apa berasnya beras kayak gini ya piye jualnya. Terus Mbak gimana cara pedagang menyiasatinya agar tetap bisa untung gitu? Yo cetakannya paling dikurangin, diperkecil. Oh, Yang tadinya penuh ya rada dikurangi gitu. dikurangi sidik-sidik. Jadi banyak Mbak yang nggak jualan gimana Mbak? Ya habis modal itu. Dengan harga segini pembelinya nggak ada, ya wis habis modal. Masyarakat mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras diantaranya dengan gencar menggelar operasi pasar murah. Fatur Rossi dan Dirgo Suyono melaporkan dari Pamekasan dan Ngawi. Saudara, 6 rumah di Desa Plumpung Rejo, Kabupaten Madiun rusak akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi pada siang bolong ketika warga sedang istirahat di rumah. Kawasan Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Senin siang diterjang angin kencang atau puting beliung. Sedikitnya ada 6 rumah rusak di bagian atap. Warga sempat panik karena angin berwarna hitam berputar-putar hingga beberapa menit. Apalagi peristiwa terjadi pada siang bolong, pukul 12:30 siang ketika warga sedang istirahat di rumah. Ya, awalnya 11:30 tadi ada angin seperti puting beliung. Angin besar dari arah utara ke selatan. Habis itu, ya ini yang rusak rumah-rumah ini ada, kalau nggak salah ada 6 rumah lebih lah. Arahnya dari mana tuh? Dari timur. Timur, langsung gitu. Sempat panik gak Pak? Ya panik juga, di rumah ada orang tua, masih sepak itu. Sempat menyelamatkan diri? Iya, lari ke luar. Kalau ini kerusakan apa Pak? Kerusakan paling genteng, ya genteng aja dah jatuh semua. Gitu. Tapi nggak sampai menimpa? Ya, nggak sampai korban jiwa nggak. Menurut warga di tahun 2023 hingga bulan September sudah 3 kali desa mereka diterjang angin kencang. Namun beruntung tidak ada korban jiwa. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, kebakaran di kawasan Bromo terus meluas setelah di wilayah Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Senin pagi api mengarah ke selatan atau Malang. Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat akibat kebakaran habitat flora dan fauna Gunung Bromo kini rusak. Dari pantauan udara Minggu siang, asap tebal masih menyelimuti lereng Gunung Bromo dan membentuk cincin yang melingkari gunung. Sekitar 50 hektar lebih lereng dan padang savana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ludes terbakar. Senin pagi api yang semula membakar sisi timur, utara, dan barat bergerak ke arah selatan atau wilayah Malang. Sedangkan kebakaran di padang savana, Bukit Teletabis, dan lereng gunung sisi timur telah padam dan hanya menyisakan asap. Saat ini ada 1 titik api yang membakar lereng Gunung Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama tim gabungan BNPB, BPBD, polisi, TNI, dan relawan terus berjibaku memadamkan api. Salah satunya dilakukan dari udara menggunakan helikopter jenis Super Puma yang mampu mengangkut air sebanyak 4.000 liter. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat habitat flora dan fauna rusak akibat kebakaran yang berlangsung 2 pekan ini. Di antara habitat yang terancam adalah vegetasi flora jenis tanaman Edelweiss, anggrek tosari, dan fauna elang Jawa, burung hantu, kijang, serta Ajax. Fire spot ya, kemudian kita bisa padamkan 4, tinggal 3 sampai kemarin, dan hari ini kita tahu tinggal 1 ya, tapi 1 itu harus kita padamkan betul-betul. Yang tidak hanya api tapi jangan asap juga harus tidak ada, karena ada kemungkinan masih ada bara. Jadi kita masih fokus proses pemadaman ya.
Nah, ini masih ada tim yang di atas di Gunung Latangan ya, ada 7.000 kita kirim. Ini sebentar juga saya ke sana. Ya. Kita biasa juga sampai malam pemadaman. Itu jadi nanti setelah pemadaman selesai baru kita identifikasi. Pihak Balai Besar TNBTS masih akan mencatat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan sambil menunggu api padam seluruhnya. Pintu ke kawasan Gunung Bromo dari seluruh arah masih ditutup. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, dampak ditutupnya seluruh pintu ke kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan para pelaku wisata di Probolinggo. Sejak beberapa hari terakhir penghasilan mereka berkurang karena banyak wisatawan yang membatalkan atau menunda kunjungannya. Suasana di pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo sepi Minggu 10 September. Tak ada hilir mudik jeep khas Bromo yang biasanya mengangkut para wisatawan. Hanya beberapa kendaraan pribadi warga sekitar yang melintas. Ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur menginstruksikan penutupan seluruh pintu wisata Bromo hingga kebakaran di padang savana dan sejumlah lokasi padam. Dampak berkurangnya wisatawan dirasakan sejumlah pelaku wisata. Mereka mengaku penghasilannya turun akibat tidak adanya pengunjung. Memang itu mata pencaharian kami ya. Mungkin selaku sopir jeep juga tidak bisa jalan jeepnya, dan teman-teman juga banyak juga yang dirugikan seperti tukang ojek, terus warung-warung kopi yang ada di Bromo, kemudian penjual-penjual asongan. Itu ya semuanya nggak bisa jalan karena memang kan ditutup karena kebakaran ini kan. Ya betul. Harapan kami kepada para wisatawan yang ke Bromo memang betul-betul menjaga. Untuk di Bromo Permai masih ini ada tapi tidak signifikan, hanya beberapa kamar aja yang cancel, khususnya yang sudah reservasi. Tapi yang jelas hanya yang walk-in aja yang tidak ada. Tingkat cuma itu aja. Keterisian kamar sendiri saat ini berapa Pak? Keterisian kamar selama ditutup ini masih di atas 70%. Belum dipastikan kapan pintu masuk wisata Bromo dibuka kembali. Gubernur Jawa Timur mengatakan wisata Bromo akan dibuka setelah kebakaran di padang savana padam. Hingga Minggu siang, kebakaran akibat flare atau kembang api yang dinyalakan wisatawan masih terjadi di sejumlah titik. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Balai Besar TNBTS, BPBD, TNI, Polri, para relawan, serta warga sekitar. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Halo, lompatan api yang dari semakin meluas. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Maufaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.